Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalkan kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen retail. Tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah dari manajemen retail. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurmiati dengan beberapa anggota rekan tim saya. Yang pertama ada Ayu Mandira Yapura, yang kedua ada Febri Kalianda, dan yang ketiga ada Muhammad Fajar Ramadan, serta yang terakhir ada Wiwit Arianti Suryadharma. Berikut adalah penjelasan kami mengenai pengertian manajemen retail. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke slide pertama, yaitu mengenai pengenalan manajemen retail. Yang pertama, definisi retail. Retail adalah kegiatan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan atau dikonsumsi. Hal ini melibatkan transaksi individu antara penjual dan pembeli di tingkat yang relatif kecil seperti toko-toko, supermarket, atau e-commerce. Kedua, karakteristik retail. Di sini ada 10 karakteristik. Yang pertama, penjualan kecil. Retail dalam penjualan produk dalam jumlah yang lebih kecil jika dibandingkan dengan aktivitas grosir atau distribusi. Yang kedua, penjualan langsung ke konsumen. Retail menjangkau konsumen langsung, memberikan akses langsung kepada produk atau jasa kepada individu. Yang ketiga, lokasi yang tersebar. Retail dapat ditemukan di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, jalan raya, atau online, mencakup berbagai geografi dan preferensi konsumen. Yang keempat, penekanan pada pengalaman pembeli. Retail seringkali menekankan pengalaman pembeli dengan menciptakan lingkungan belanja yang menyenangkan dan memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Yang kelima, pengelolaan persediaan. Retail memerlukan manajemen persediaan yang efisien untuk memastikan ketersediaan produk kepada konsumen tanpa kelebihan stok yang signifikan. Yang keenam, ada eceran. Retail menentukan harga eceran untuk produk atau jasa seringkali melalui strategi harga yang mempertimbangkan margin, keuntungan, dan persaingan di pasar. Yang ketujuh, hubungan langsung dengan konsumen. Retail dapat membangun hubungan langsung dengan konsumen melalui strategi pemasaran, program loyalitas, dan komunikasi yang terfokus. Yang kedelapan, varian produk yang luas. Retail sering menawarkan beragam produk atau merek di bawah satu atap atau melalui saluran penjualan tertentu. Yang kesembilan, pemilihan lokasi yang strategis. Keberhasilan retail sering tergantung pada pemilihan lokasi yang strategis yang dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Yang terakhir, pelayanan pelanggan. Retail umumnya memberikan pelayanan pelanggan yang lebih personal dan terfokus untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Jenis-jenis retail. Yang pertama terdiri dari retail tradisional, yaitu melibatkan penjualan langsung kepada konsumen melalui toko fisik seperti toko swalayan, warung, dan toko pakaian. Selanjutnya, retail online atau e-commerce, yaitu melibatkan penjualan produk atau jasa secara online melalui situs web atau platform e-commerce tanpa kehadiran fisik di lokasi. Selanjutnya, retail spesialis, yaitu berkonsentrasi pada penjualan produk atau jasa dalam kategori seperti alat musik, toko buku, atau toko peralatan olahraga. Selanjutnya, hypermarket atau supermarket, yaitu menawarkan berbagai produk dari berbagai kategori dalam satu tempat dengan ukuran dan skala besar. Kemudian minimarket dan convenience store, yaitu menyediakan barang sehari-hari dengan ukuran toko yang lebih kecil dan fokus pada kenyamanan konsumen. Kemudian retail diskon, menawarkan produk dengan harga diskon atau promosi tertentu seperti toko diskon atau gerai penjualan besar-besaran. Kemudian retail departemen, yaitu terdiri dari beberapa departemen yang menjual produk yang berbeda, seringkali dalam satu toko besar dengan setiap departemen memiliki spesialisasinya sendiri. Kemudian retail franchise, yaitu beroperasi di bawah merek yang sama, dimiliki secara independen oleh individu atau perusahaan yang membayar royalti untuk menggunakan merek tersebut. Selanjutnya, toko barang elektronik, yaitu menawarkan produk elektronik seperti televisi, komputer, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, retail makanan dan minuman,
yang menyediakan makanan dan minuman siap saji atau bahan makanan di lokasi fisik atau melalui layanan pengiriman. Yang selanjutnya, retail kesehatan dan kecantikan, yaitu menyediakan produk layanan kesehatan, kecantikan, dan perawatan pribadi. Yang terakhir, retail otomotif, yaitu menyediakan produk terkait produk otomotif seperti suku cadang, aksesoris, dan peralatan. Materi berikutnya yakni proses manajemen retail. Proses manajemen retail melibatkan serangkaian langkah untuk mengelola kegiatan penjualan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Langkah pertama yakni mencakup perencanaan, di mana penentuan tujuan, seleksi lokasi retail, dan identifikasi pasar target yang menjadi fokus utama. Setelah itu, perencanaan produk melibatkan pemilihan asortimen atau berbagai produk yang akan dijual kepada konsumen akhir. Lalu pengelolaan persediaan serta pengembangan harga yang sesuai dengan target pasar dan strategi retail. Langkah ketiga adalah implementasi, di mana tugas operasional sehari-hari termasuk pengaturan tata letak toko, promosi penjualan, dan manajemen staf yang akan dilaksanakan. Lalu pemantauan dan evaluasi. Terus-menerus dari kinerja retail juga penting untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan perubahan yang diperlukan. Keseluruhan manajemen retail berfokus pada penciptaan pengalaman belanja yang memuaskan, memastikan ketersediaan produk, dan mencapai tujuan keuangan perusahaan retail. Lalu beranjak kepada faktor-faktor kunci dalam manajemen retail. Ada beberapa faktor kunci manajemen retail, meliputi pemilihan lokasi yang strategis, pengelolaan persediaan yang efisien, penerapan strategi harga yang tepat, fokus pada pengalaman pelanggan, dan pemasaran yang efektif. Pemilihan lokasi yang tepat dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas toko, sementara pengelolaan persediaan yang baik memastikan ketersediaan produk tanpa kelebihan stok. Strategi harga yang tepat mempertimbangkan margin keuntungan dan daya saing pasar, sedangkan pemasaran yang efektif membentuk citra merek dalam menarik konsumen. Pengalaman pelanggan yang positif termasuk pelayanan yang baik juga menjadi faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Sinergi antara faktor-faktor kunci tadi ini adalah menjadi faktor keberhasilan dalam manajemen retail. Tantangan manajemen retail. Tantangan dalam manajemen retail melibatkan berbagai aspek, mulai dari persaingan yang intensif hingga perubahan perilaku konsumen. Manajer retail perlu menghadapi fluktuasi permintaan pasar, mengelola stok dengan efisien, dan berinovasi dalam strategi pemasaran untuk tetap relevan. Selain itu, teknologi yang terus berkembang juga menjadi faktor kunci, karena manajer retail harus dapat mengintegrasikan solusi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Selama proses manajemen, menjaga keberlanjutan, memahami tren pasar, dan menjalani hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan merupakan tantangan tambahan yang perlu diatasi agar bisnis retail dapat berkembang dan berhasil di tengah dinamika pasar. Oke, kita masuk di materi terakhir kita, yaitu inovasi dalam manajemen retail. Inovasi dalam manajemen retail mencakup berbagai perubahan dan pendekatan baru untuk meningkatkan efisiensi, pengalaman pelanggan, dan keberlanjutan bisnis. Salah satu inovasi kunci adalah penerapan teknologi seperti sistem pembayaran digital, analisis big data, dan kecerdasan buatan untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Selain itu, konsep toko fisik yang terus berkembang dengan integrasi teknologi seperti rak pintar dan pengalaman belajar interaktif juga menjadi bagian penting dari transformasi retail. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, melainkan juga melibatkan strategi pemasaran yang kreatif, manajemen rantai pasok yang efisien, dan peningkatan keberlanjutan dengan pendekatan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, inovasi dalam manajemen retail bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan, meningkatkan daya saing, dan memastikan kelangsungan bisnis dalam era yang terus berubah. Nah teman-teman, sekian pemaparan video materi dari kami kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan di perbuatan maupun perkataan kami memohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.